Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Berjumpa kembali dengan Evencio Bonsai. Hari ini kita berada di lahan ground ibrik silver pucuk merah milik Mas Rohmat. Ini masih termasuk pekarangan rumah ini ya Mas? Iya Mas, ini jadi ini di kebun pekarangan Mas. Soalnya ini masih di sebelah rumah Mas ini. Ini kita mau ngobrol santai tentang budidaya bonsai ini. Ini kalau di sini luas lahannya berapa ini Mas? Kalau untuk yang petakan di sini ini enggak begitu luas, ini cuma sekitar 150 meter Mas untuk yang petakan di sini loh Mas. Ini muat berapa pohon ini Mas? Ini tepatnya kita dulu awal penanaman ini 71 Mas. Wah, cukup banyak juga ya muatnya. Karena dulu awal penanaman, awal kita terjun di budidaya Mas untuk ground yang di sini, jadi kita memanfaatkan tempat Mas, apalagi di sebelah rumah. Yang penting banyak, untuk perawatannya kan enak, untuk mantaunya Mas. Nah, untuk jaraknya sendiri pun ini nggak begitu lebar kok Mas ini. Ini jaraknya berapa Mas? Ini kemungkinan ban antar ban mungkin sekitar setengah meter Mas. Ada juga yang nggak sampai setengah meter. Tetap memanfaatkan lahan ini ya Mas? Ya Mas. Ini kalau usia udah berapa ini Mas? Ini sekitar 2,5 tahun lebih Mas ini Mas. Ini ada tanaman yang baru juga ini ya? Ya Mas, ini beberapa kita susuli Mas. Soalnya mungkin sekitar hampir 20 Mas. Kalau 20 belum ada, cuma hampir 20. Itu ada, kemana Mas? Ada yang kemarin kita angkat ya, kita pindah ground, atau ada juga yang kita taruh di pot, dan ada juga yang pindah ground ke tempat sahabat bonsai kita. Itu nitip atau dijual itu? Ya dijual Mas, masa nitip Mas, orang jauh Mas, di luar kota sana Mas, sampai sana. Berarti ini sudah merasakan hasilnya ini ya Mas? Alhamdulillah sudah Mas, sudah bisa merasakan hasil, dan yang pasti bisa lebih bersemangat Mas. Ini kalau hasilnya sendiri Mas, dipetakan sini, ini kalau untuk modal udah kembali belum ini? Kalau untuk ngomongin modal dipetakan sini ya jelas sudah kembali Mas. Ini sekedar sharing aja ya Mas. Kalau kita kan ngeground nggak cuma di sini aja Mas. Misalnya kita juga ngeground di tempat yang lain, di kebun yang lain. Cuman kan di sini karena ground awal kita, jadi untuk penjualan pasti kebanyakan ground yang awal ya Mas. Cuma untuk yang di sini, ini kebetulan kita jual bahan itu belum banyak kok Mas, dipetakan sini. Ini kan ada 71 tadi kan Mas. Ini kita ngelepas pohon di sini itu baru sekitar 10-an Mas. Itu saja sudah kembali Mas? Iya Mas. Nah itu pun karena dibantu dengan apa ya namanya, kan ini ATM-nya Mas, bonggolnya itu baknya lah. Nah ranting-rantingnya itu ATM-nya Mas. Kan ini sebagian banyak kan udah dipres Mas. Ini kebetulan 71 itu yang masih ngelos, ini tinggal sekitar 30-an Mas. Ya ini udah kita pres, kita bikin bibit, kita jual bibit. Bahkan untuk nilai komersilnya itu kalau misal dikalkulasi ya Mas, dihitung dari penjualan kita, dari kita jual bonggol sama jual bibit itu banyakan yang jual bibitnya Mas. Berarti ini sokongan utama dari Mas dari atas ya Mas, dari ranting-ranting ya? Iya Mas, dan kalau kita jual bibit nggak akan terasa kok Mas, kan bonggol juga masih utuh toh Mas, nggak akan merasa kehilangan Mas. Ini pecah berapa ini Mas mayoritas kalau di sini? Di sini kebanyakan di atas pecah 8 kok Mas, pecah 16 banyak Mas, ya sampai pecah 16-an Mas. Besar-besar ya Mas ini? Iya Mas. Nah ini cuma dengan luas 150 itu kita sudah merasakan hasilnya ya Mas, dan bisa teman-teman lihat juga ya untuk pengegronan
71 itu masih banyak pohon kita yang di sini ya. Ini yang cowong cuma berapa, ini cuma belum ada 20 kok Mas. Ini pun sudah ada nilai komersil yang kita rasakan ya untuk operasional ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya, suatu saat pasti juga akan mendapatkan hasil. Ini kita buat video seperti ini bukan maksud apa-apa, cuma untuk menyemangati teman-teman semua, dan ini bukti nyata ya Mas. Berarti ini ya Mas, budidaya bonsai itu bisa dikatakan menjanjikan gitu ya? Ya Mas, kalau untuk kita ya, kita benar-benar memanfaatkan apapun yang ada, kita manfaatkan kok Mas. Nah misalnya di sebelah kiri saya itu Mas, ada pohon itu kita cangkok kan Mas itu. Oh ini Ya itu tanganannya itu sekiranya sudah proporsional dengan besar bonggolnya, perlu pemotongan. Nah kita cangkok, kita bikin bibit, itu dijual juga laku. Kita polybaging untuk persiapan kita menanam juga. Besok waktu menanam kita sudah nggak perlu mengeluarkan modal untuk beli bibit. Nah seperti itu Mas. jadi di sini juga bibit tanam sendiri lagi untuk memperbanyak Mas? Yang jelas kita tetap nyetok terus Mas, tetap buat terus, tetap menanam terus. Kalau laku kita susulin. Ini kita kebetulan menanam di berbagai tempat ya, cuma untuk penyokong nilai komersil sendiri jujur aja tertinggi di lahan sini Mas. Itu pun bisa teman-teman lihat dari jumlah 71 tadi masih ada bonggol sekitar 50-an Mas. Itu bisa dikatakan bonggol utuh itu Mas? Nah ya Mas, nah seperti itu Mas. Jadi kita benar-benar ya yang penting berusaha lah. Kita memanfaatkan apapun yang ada itu kita manfaatkan. Nggak boleh sampai males ya. Ada ranting misalnya, itu harus kita rawat, kita buat bibit. Terus misalnya pemotongan kayak gitu harus kita planning benar-benar gimana caranya biar waktu kita buat bibit ya bisa peluang hidupnya tinggi. Misalnya kita cangkok dulu seperti itu. Ini kalau rencana ini mau buat sendiri atau tetap dijual lagi nih Mas? Karena kita itu terjunnya di budidaya Mas, kita penanaman juga porsi besar ya. Ya untuk penjualan tetap kita lakukan penjualan Mas. Cuman kan kita juga memikirkan progres kedepannya, kita juga harus memiliki bahan untuk diprogram sendiri. Cuma kalau yang penting asal cocok kita lepas Mas. Wah, jadi penghasilannya lumayan ini dari sini ya Mas? Alhamdulillah Mas, karena ini real bener-bener untuk nilai komersil penyokongnya kita untuk operasional itu dari sini Mas. Kebetulan yang di lahan yang lain memang ada beberapa pohon yang kita jual juga ya, tapi benar-benar penyokongnya dari sini dengan petakan yang cuma luasnya 150 meter Mas, dan dengan jumlah pohon yang cuma 71. Itu pun masih bonggolnya masih utuh 50 bonggolan, yang masih los masih sekitar 30 Mas. Separuhnya dia belum ada ya Mas, ibarat kata yang kita lepas, yang kita kehilangan maksudnya, kehilangan bonggol itu separuhnya belum ada. Wah, ini sangat menginspirasi ini Mas, lahan segitu dapat nilai komersil yang udah lumayan, pohon masih utuh pula ini. Nah ya Mas, jadi kita itu harus memplanning Mas. Kalau planning kita sih, kita menanam di tempat yang lain juga, itu benar-benar buat investasi. Tapi kan kita tetap harus memikirkan untuk operasional hariannya ya Mas. Jadi ada tempat kita ngeground yang benar-benar kita utuhkan untuk investasi, dan ada juga tempat untuk mencari nilai komersil tadi, seperti tempat pembibitan ataupun jual bahan Mas. Wah, ini sangat istimewa ini Mas.
sangat memotivasi ini. Saya juga gak mau kalah ini kalau kayak gini, Mas. Yang penting tetap semangat dan berusaha, Mas. Ya udah Mas, ini terima kasih ini telah berbagi pengalaman dan motivasi ini khususnya bagi saya dan rekan-rekan semua ini. Siap, Mas. Nah, ini kita cuma mengutarakan ya, menyampaikan pengalaman pribadi kita ya, real. Kita semata-mata cuma untuk menyemangati teman-teman semua ya, nggak ada maksud gimana-gimana, terutama untuk yang terjun di budidaya dan khususnya bagi yang pemula juga ya, Mas. Kalau untuk yang senior kan pasti yang udah jalan kan udah lebih lah dari kita, Mas. Jadi ini kita cuma untuk menyemangati para pemula lah khususnya. Oke Mas, terima kasih ini telah berbagi waktu dan memberi motivasi. Ini sangat membantu Mas, khususnya bagi saya ini, karena saya juga masih pemula ini Mas. Siap, Mas. Oke sahabat bonsai, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat memberikan motivasi bagi rekan-rekan semua. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.